apa yang bikin aku suka di sini tuh apa? Karena orangnya guys, orang tempatan, ibaratkan orang Malaysia itu orangnya ramah-ramah, orangnya itu baik-baik sebetulnya. Kalau sudah kenal sama kita, orang itu memang baik-baik, orang itu ibaratkan mudah akrab, kita macam senang nak ngobrol ataupun nak sembang dengan dia orang, komunikasinya bagus itu guys. Orangnya itu ramah-ramah seperti itu ya. Jadi orang Malaysia itu kebanyakan ramah guys. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mer React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di sini ada sebuah video requestan daripada salah satu subscriber di Malaysia, ngirim linknya loh ke saya lewat TikTok kemarin ya. Ini ada sebuah video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama satu rumpun teman ya. Nanti linknya ada di deskripsi, teman-teman bisa tonton video aslinya dan juga bisalah tonton bersama-sama. Ada sebuah video yang menceritakan tentang suka duka 5 tahun kerja di Malaysia. Wow, apa saja itu? Apakah banyak sukanya atau banyak dukanya teman-teman ya? Oke, seperti apa videonya? Jom kita tonton bersama, let's go. Dan sebelumnya saya minta maaf jika mungkin dalam video saya ada banyak kata, Oke. Mohon maaf teman-teman ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Satu Rumpun Channel Kak sini ya. Sebelum ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah support Satu Rumpun Channel. Saya doakan teman-teman semua sentiasa diberikan kesehatan, umur panjang dan dimurahkan rezekinya guys. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan terlupa tekan tombol like, komen, dan subscribe di bawahnya ya. Karena subscribe itu percuma guys, atau free, tak bayar. Oke teman-teman, jadi kak video kali ini aku nak sedikit share dengan korang ataupun nak sedikit berbagi cerita tentang pengalaman aku selama aku duduk ke Malaysia nih ya. Jadi aku duduk ke Malaysia ini udah 5 tahun ya guys. Jadi nanti bulan 12 akhir tahun nih lah aku kena 6 tahun. Jadi aku nak sedikit bercerita tentang duka aku selama 5 tahun lepas kat sini ya. Bahkan yang sudah aku alami kat sini itu suka dukanya seperti apa. Jadi simak terus videonya ya. Oke, jadi kita nak mulai dari suka dulu atau dari yang duka dulu guys. Oke. Yang mana aja? Kalau menurut aku mungkin dari yang duka dulu ya. Karena di sini tuh ibaratkan apa ya? Banyak senangnya ke banyak dukanya ya. Banyak senangnya itu pasti. Mungkin dari pribadi orang masing-masing, pribadi kawan-kawan masing-masing. Misalkan ini dari pendapat aku sendiri, aku gak tahu dari pendapat kawan-kawan perantau-perantau ataupun TKI yang di luar sana seperti apa ya. Tapi ini kalau menurut aku sendiri, pribadi aku, ini pendapat aku. Oke, jadi aku akan memulai dari yang dukanya dulu. Duka selama 5 tahun ke Malaysia nih ya guys. Oke guys, jadi duka yang pertama yang aku rasakan itu ini sangat banget aku rasakan itu karena kita udah berniat merantau, kita udah bertekad untuk kerja di luar negeri, yaitu jauh dari keluarga ya. Itu dukanya yang pertama, karena ibaratkan itu sudah menjadi resiko kita sebagai perantau ya. Kita sebagai perantau itu harus siap meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua, meninggalkan adik-beradik atau abang dan yang lain sebagainya ya. Kalau sudah, karena merantau ke luar negeri ini memang harus siap meninggalkan semuanya. Demi siapa? Demi semuanya yang ditinggalkan, seperti ibu, bapak, adik, kakak, abang, itu kan tante, paman, om, itu semuanya demi mereka. Itu dukanya pasti ya. Yang sudah berkeluarga mungkin meninggalkan istri atau suami demi mencari berikan rezeki yang halal untuk menghidupi keluarga, untuk menafkahi keluarga macam itu ya guys. Jadi kalau aku berikan, aku yang belum nikah, aku belum married, jadi aku meninggalkan ibu, bapak, emak dan bapak aku. Kakak aku udah married ya. Jadi ya kadang kalau macam hari-hari besar, macam hari raya kah, macam itu kan, itu rasanya tuh kalau dalam hati itu macam sedih macam itu. Ibaratkan kalau di kampung biasanya dah macam ini, dah macam buat ini dengan keluarga, dah
udah buat persiapan macam-macam, tapi masa itu tak boleh balik, tak boleh berkumpul dengan family, itu rasanya macam sedih. mungkin di situ semua Pasti. semua PKI, semua perantau pasti merasakan pasti. kesedihan di situ, pasti merasakan betapa inginnya hati ini bisa berkumpul bersama keluarga, bisa berkumpul bareng keluarga di kampung macam itu guys. Jadi itu yang pertama, itu yang sangat-sangat aku rasakan kalau di sini hari raya. Apalagi macam semalam ya guys, macam semalam tuh hari raya semalam tuh aku pada plan aku nak balik cuti, tapi karena adanya COVID-19 nih jadi yang di cancel, kita tak boleh keluar dari Malaysia. Nanti kalau misalkan boleh keluar pun susah nak masuk Malaysia lagi. Jadi duka yang kedua yaitu kita itu kalau nggak bisa suka-suka di sini, kita nggak bisa balik suka-suka hati. Misalkan kita teringin sebelum kontrak finish kita nak ingin balik, kita boleh balik, itu tak boleh ya guys. Jadi kita harus finishkan kontrak, ibaratnya kita terikat dengan kontrak ya. Jadi sebelum kita finish kontrak kita nggak boleh balik ke kampung ataupun ke Indonesia. Jadi kita harus minimal itu 2 tahun pertama ke sini, nanti lepas 2 tahun kita sambung lagi setahun dan seterusnya sampai maksimal 10 tahun untuk orang Indonesia. Dan mungkin untuk orang-orang negara lain pun sama juga ya, mungkin 10 tahun juga. Bukannya sebagai TKI ini ketiga itu ini guys, kalau tanggal tua mungkin kalau lepas gaji seperti itu kan kita kita ada uang, kita boleh kirim, untuk kirim untuk keluarga di kampung, untuk anak, untuk adik, untuk suami, untuk istri dan lain sebagainya, untuk keluarga. Tapi kalau sudah macam tanggal tua, pas di situ kita kehabisan uang, kita nggak punya, ibaratkan kita nggak ada simpanan sedikit di sini, itu kita macam susah tau. Kita tuh di sini macam ya mungkin kalau orang punya kawan kan, ibaratkan punya kawan yang peduli dengan kita itu masih bersyukurlah, alhamdulillah ada yang peduli dengan kita ya. Tapi kalau misalkan pasti ada lah, jarang ada yang peduli dengan kita ya, disitulah ibaratkan susahnya di perantauan gitu loh. Jadi kita macam hidup sendiri. Yang keempat yaitu kalau kita lagi sakit ataupun kita lagi kurang enak badan atau kita lagi demam dan lain sebagainya, kita tak boleh kerja macam itu ya guys. Jadi di sini tuh kita datang dari kampung itu kita ke sini sendiri, tak ada niatan di sini untuk merepotkan kawan ataupun untuk menyusahkan kawan ya guys. Jadi kita sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya diberikan kesehatan macam itu ya guys. Biar supaya kita itu bisa lancar bekerja, kita bisa diberikan kesehatan. Karena di sini tuh kalau aku sudah merasakan sendiri ya. Jadi kalau di sini tuh sakit itu rasanya itu nggak enak banget. Iya, biasanya kan kalau kita sakit, kalau dekat dengan orang tua kan orang tua yang ngerawat, yang beli buat jamu dan lain sebagainya teman-teman ya. Dan ketika merantau pasti yang sedih itu ketika sakit, ya Allah, biasanya kan ada orang tua di samping, ada saudara juga, ada adik, ada kakak dan lain sebagainya. Ternyata ketika merantau dan musibahnya adalah sakit, sedih teman-teman ya, pasti sedih. Karena biasanya ada orang tua, ternyata tidak ada. Kita merawat secara mandiri ya. Yang pertama di sini tuh kalau sakit kita mau berobat aja kita mesti tunggu agent dulu, nanti kadang masih di pending dan banyak hal lagi yang lain misalkan kan macam itu. Lepas itu kadang kalau kita perlu apa kita susah, kalau nak turun kita sedang sakit, kalau tak turun tapi kita butuh, kita nak sedangkan kawan tengah pergi kerja, tak ada orang kat rumah, disitulah kadang ibaratkan rasa tuh macam ingin ada ibu. Kalau saya dulu seperti itu, pernah merasakan seperti itu, ingin ibu itu ada di samping saya gitu loh, bisa merawat saya gitu loh di saat saya sedang seperti itu gitu loh. Jadi kerasa banget kalau di sini tuh macam sendiri gitu kalau kita lagi sakit. Oke guys, jadi yang kelima, kalau kita dikasih cuti panjang. Karena tujuan kita dari rumah ke sini kan untuk bekerja ya guys. Tujuan kita ke sini itu untuk bekerja, untuk mencari rezeki ya. Jadi kalau kita dikasih cuti panjang itu rasanya macam nggak afdol gitu loh. Kita di sini mau kerja tapi kita dikasih cuti gitu loh. Itu enak berarti ya. Kawan macam itu kan. Yang kita ingin kerja tapi dikasih cuti berapa hari macam itu ya. Jadi macam pengeluaran itu ada tapi pemasukannya tak ada gitu loh. Jadi macam tidak seimbang gitu ya guys. Dukanya yang keenam yaitu ya guys, di tempat aku tinggal ini kadang sering ada rompak atau penyamun ya, mungkin ya pencuri ya. Kalau di Malaysia mungkin bisa dibilang apa, penyamun atau apa ya.
Kalau salah itu tolong dulu betulkan ya di kolom komentar ya. Karena kalau setahu aku rompak lah ya namanya, rompak atau penyamun lah macam itu. Jadi kalau di sini tuh ibaratkan di tempat aku tinggal ini kadang masih ada juga seperti itu. Kadang yang ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab, misalkan. Oh, berarti teman-teman serantau berarti ya. Nggak mungkin kalau orang-orang Malaysia sendiri melakukan hal seperti itu, karena saya tahu sendiri orang Malaysia tuh aman di Malaysia, teman-teman. Berarti serantau mungkin ya seperti itu Kita ya. orang pergi kerja, terus pas itu ada seorang shift pagi ke shift malam belum balik, pertukaran shift macam itu kan. Kadang nanti balik rumah udah berserak-serak macam itu kan. Apalagi seperti dekat tetangga aku nih, hostel perempuan kan, yang kak bawah itu sering juga dulu waktu ditinggal pergi kerja, orang kerjanya belum balik, nanti balik udah berserak, udah bersepah semua barang-barang. Itulah kadang kita semua kena hati-hati karena tak tahu kan orang di sini tuh macam mana, ada yang baik, ada yang tak baik juga. Oke teman-teman, jadi kita sekarang bahas yang sukanya ya. Sukanya aku duduk di Malaysia selama 6 tahun ini. Jadi banyak banget sukanya aku duduk di Malaysia ini sebenarnya guys. Rasa hati pun nanti tak ingin pulang, ingin di sini, bertahan di sini dulu ya. Mungkin kalau misalkan rezeki masih dibagi rezeki di sini, ingin bertahan di sini. Tapi tak tahu nanti macam mana, tengok keadaan, tengok situasi. Oke. Jadi apa yang bikin aku suka di sini itu apa? Karena orangnya guys, orang tempatan, ibaratkan orang Malaysia itu orangnya ramah-ramah, orangnya itu baik-baik sebetulnya. Tuh Kalau sudah kenal sama kita, orang itu memang baik-baik. Orang itu ibaratkan mudah akrab, kita macam senang nak ngobrol ataupun nak sembang dengan dia orang, atau bercerita-cerita. Komunikasinya bagus ya. Orangnya itu ramah-ramah seperti itu ya. Jadi orang Malaysia itu kebanyakan ramah guys. Dan yang kedua yaitu karena budaya Indonesia dengan Malaysia itu yang nggak beda jauh. Jadi banyak persamaan antara Indonesia dengan Malaysia itu ya. Jadi kita tak perlu susah-susah untuk beradaptasi dengan lingkungan di sini, tak perlu susah-susah kita untuk berinteraksi dengan orang-orang di sini. Misalkan kan bahasa, dari segi bahasa pun kita hampir sama ya, dengan ibaratkan adat-adat mungkin juga hampir sama, dan mungkin kebanyakan di sini juga banyak orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara sini ya. Jadi ibaratkan di situ menjadi hal positif bagi aku pribadi. Aku bisa dengan mudah bergaul ataupun berinteraksi dengan orang-orang di sekitar sini ya. Dan yang ketiga yaitu karena gaji. Jadi di sini tuh menurut aku karena gaji itu lumayan pasti ya teman-teman. Jadi lumayan. Sebulan bisa dapatkan 1.600 1.700 itu udah bersyukur banget, udah alhamdulillah gitu loh. Dan sekarang basic ini di tempat aku kerja, di kilang aku kerja ini sekarang basicnya 1.100, belum naik lagi ya kan. Kalau biasanya kalau di tempat lain sih sudah naik menjadi 1.200, tapi kalau di tempat aku bekerja, di kilang aku bekerja ini masih 1.100 ya. Tidak tahu bila ini mau naik ya, jadi seperti itu. Bahkan kalau dengan gaji 1.100 itu basic dicampur OT yang dari pukul 4 sampai pukul 8 itu udah alhamdulillah kita boleh dapatkan 1.6 lebih macam itu ya guys. Jadi itu kalau dirupiahkan mungkin udah dalam 5 juta lebih ya. Udah bersyukur banget di sini bisa dapat gaji segitu ya guys. Karena kalau di Indonesia mungkin kalau orang seperti saya, orang kecil seperti saya ini susah mau dapatkan gaji sekian ya. Jadi yang keempat yaitu kita itu kalau ke sini itu senangnya di sini itu kita sudah pasti dapat kerja ya. Kalau ibaratkan kalau yang resmi ya, yang resmi pasti kita dari Indonesia sudah ditentukan kita akan kerja di mana, kita kerja di bagian apa, di pabrik apa, itu sudah ditentukan. Jadi kita tak perlu susah-susah, kita perlu khawatir di sana tak ada kerja, di sana kita tak dapat kerja, itu tak payah khawatir karena dari sana udah ditentukan nanti kamu masuk ke pabrik ini, kamu nanti masuk ke kilang ini dia. Jadi dari sana itu sudah ditentukan ya. Jadi ibaratkan kalau di sini tuh cari pekerjaan masih banyak lapangan pekerjaan untuk kita bekerja gitu. Jadi tak perlu kita susah-susah. Gak bingung-bingung langsung kesabaran. Asalkan kita mau bekerja pasti ada jalan gitu. Pasti asalkan kita nggak malas pasti kita bisa. Yang kelima yaitu transportasi umum ya guys. Transportasi umum di sini tuh transportasi umum tuh banyak banget dan mudah kita jumpai di mana-mana gitu loh. Misalkan bus, kereta dan lain sebagainya itu masih banyak lagi ya. Jadi di sini tuh kita mau pergi kemanapun kita itu sudah senang gitu loh. Kita nggak perlu susah-susah.
kita mudah mendapatkan angkutan umum transportasi gitu loh. Jadi nggak perlu susah-susah kalau macam saya seperti ini kan di sini nggak punya kendaraan dan nggak punya kereta, nggak punya motor, mungkin punya basikal pun hilang. Jadi kita mau nggak mau kita harus mau naik Grab kan, misalkan seperti itu. Dan ibaratkan di sini pun senang aja nak pergi kemana-mana. Yang keenam yaitu kita bisa melancong sambil bekerja tanpa harus pergi untuk melancong ya. Iya, karena resmi. Ibaratkan kita dari rumah tujuan ke sini untuk bekerja, tapi bisa sampai di sini kita bisa berjalan-jalan, kita berwisata, mengenal wisata budaya di tempat kita bekerja ataupun di tempat-tempat lain kan. Jadi kita ada untungnya juga di situ, kita bisa berjalan-jalan di sini, kita berliburan di sini, di sela-sela waktu kita cuti kerja. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Ya, suka duka 5 tahun kerja di Malaysia. Sehingga saking sukanya teman-teman, kalau bisa tidak mau pulang daripada di Malaysia ke Indonesia teman-teman ya. Tapi kalau misalnya berbicara tentang duka, pasti duka. Karena jauh dengan orang tua, ketika sakit biasanya orang tua yang merawat. Tapi kebanyakan rata-rata TKI yang bekerja ke Malaysia itu suka, enak teman-teman. Disebabkan apa? Karena gaji, tidak ada pengangguran di sana. Semuanya orang-orang Malaysia ramah, baik hati, negara tempatan teman-teman. Welcome. Itu yang membuat TKI itu betah di Malaysia dan tak mau pulang ke Indonesia. Apa boleh buat, mau tidak mau harus pulang. Disebabkan karena ada orang tua yang sedang menunggu di Indonesia, yang sedang rindu. Andai kata orang tua tidak ada dan sebagainya teman-teman, kalau bisa tak mau pulang. Kalau bisa, tapi ya harus pulang karena orang tua dan lain sebagainya sedang menunggu di kampung kan, seperti itu. Setidaknya kita itu mengobati rindu dulu baru balik lagi kan, seperti itu teman-teman. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share seperti biasa. Jangan lupa juga di subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.